sudah. Aduh, maaf ya, ternyata saya pause. Ya sudah, kita langsung kuis saja ya. Padahal saya sudah nyerocos banyak tadi. Jadi kita jawab kuisnya ya. Kuis teknik pelaksanaan asesmennya. Nah, bentuk soal asesmen di pilihan ganda. Pilihan kompleks, isian singkat dan urian dan menjodohkan. Kalau pertanyaan kayak gini enak ya. Sudah tahu tanya. Yang tidak dapat dengan mengandalkan hafalan. Benar. Tidak hanya hafal. Pelaksanaan asesmen terdiri dari tes literasi dan numerasi. Kurang tepat ya, masih ada tambahan yang lain. AKM dilakukan secara adaptif, artinya saya bebas memilih topik dan tingkat kesulitan soal. Tidak juga ya, tidak memilih, mereka dipilihkan langsung. Kepala sekolah dan guru juga mengikuti asesmen nasional. Salah. Tidak dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Benar. PAUD tadi ada enggak? Enggak ada ya. Tidak digunakan untuk menentukan kelulusan nilai prestasi siswa. Diberikan kepada di tengah jenjang pendidikan bukan di akhir, dengan demikian masih kesempatan memperoleh capaian kompetensi. Kontes dengan materi kurikulum lintas mata pelajaran dan umum soal-soal AKM. Betul. Jika ini kompetensi yang dibentuk lintasan kompetensi. Finish. Oh, 9. Ada yang salah. Kita lihat yang mana yang salah. Oh, kepala sekolah dan guru juga mengikuti asesmen nasional. Oh, ikuti ternyata ya. Oh iya, kemarin ikuti. Coba-coba. Oke. Ya, maaf ya, ada flu. Kita klik melanjutkan. Kita klik melanjutkan ya. Nah, ini selanjutnya topiknya adalah perayaan belajar dan refleksi topik 2. Teknik pelaksanaan asesmen nasional. Oh, langsung refleksi. Padahal kuis terus ini. Nah, ini paling saya senang karena harus menjawab refleksinya. Ya. Ya, informasi ini kita topik selanjutnya ya. Ini kompetensi AKM literasi membaca. Ada teks informasi, ada teks fiksi. Sudah tahu jelas ini ya. Informasi itu tentang pengetahuan tentang teks-teks ya. Fiksi ini adalah sastra, karya sastra. Kemudian proses kognitif yaitu menemukan informasi. Informasi dalam teks itu apa atau wacana. Interpretasi dan integrasi tersurat, memahami makna-makna, evaluasi dan refleksi ini di luar teks nalar ya. Berarti konteks personal, seni budaya, saintifik itu biasanya topik-topiknya. Itu saja, kalian bisa memahaminya. Ini potret, di screenshot juga boleh nanti. Kita tandai selesai. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Nah, kita pelajari adalah tingkat SMA ya. Nah, ini level 1 untuk kelas 9 10. Siswa akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja sih pada 9 dan 10 menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Teks secara literasi, menyusun versi, untuk koneksi tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian, pengambilan keputusan, menentukan pilihan, pribadi bapak, ibu juga dapat melihat penjelasan
lebih detail di level pembelajaran 1 literasi ini ya. Kita coba klikkan. Ini tentang fiksi dan yang ini tentang membacanya. Kita lihat fiksinya dulu aja. Ini level pembelajaran 5 ternyata ya. Ini tingkatannya. Ada 3, menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi. Itu adalah untuk sastranya. Nah, sedangkan ini adalah tentang pengetahuan, informasi, memahami, dan refleksi. Bapak Ibu guru bisa langsung lihat di AKM ini, seri AKM-nya ya. Kita keluarkan saja dulu. Oke, pada pelajaran 2 untuk kelas 11 dan 12 sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitifnya. Tapi soalnya lebih berat lagi. Oke, terima kasih. Kita next. Contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Nah, ini ada sebuah puisi ya, lilin kecil dalam sinar kegelapan. Seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapku. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Yeah. Tatkala malam datang membawa kegelapan. Oke, itu saja ya, nanti baca sendiri. Nah, kompetensi yang diukur menemukan informasi tersurat. Jadi tersurat itu jelas-jelas ada di dalam teks ya, dengan menggunakan adik simbah. Apa, siapa, di mana, kapan itu ya. Pada teks sastra atau teks informasi yang terkomunikasi sesuai jenjangnya. Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Ya, jawabannya sudah, lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan jawabannya. Nah, kompetensi yang diukur itu tadi lah, informasi tersurat. Sedangkan ini kata kunci yang efektif menemukan sumber informasi relevan terhadap sastra teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Misalnya, kalimat atau baris dalam puisi dapat meningkatkan pengalaman indrawi bagi pembaca. Pengalaman indrawi tersebut diimaji. Tentukan imaji yang ditimbulkan melalui baris-baris puisi berikut ini. Menepis lara, menampilkan hati dan menunjukkan cinta, perasaan. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu pendengaran. Dengan mata tapi tak kuasa melihat. Nah, seperti itu juga. Meningkat ya, legenda Danau Lipan juga ini. Pada SMA ya, kompetensi itu menganalisis perubahan pada elemen intrinsik kejadian, karakter, setting ya. Jenjangnya. Mengapa Ratu Aji Bidadari Putih menolak pinangan sang pangeran? Kalau anaknya nakal atau anaknya cerdas itu jawabannya cukup simpel. Karena sang pangeran tidak hendak menakluk Muara Kamal dengan pura-pura menikahi sang ratu. Kan, biasanya karena cowoknya jelek. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh. Menurut kalian setelah membaca cerita manakah karakter Ratu Aji itu yang sesuai? Sombong, penuh perhitungan, tidak mudah percaya, selalu ingin sendiri. Ya ini. Tidak. Lilin kecil masih ini lagi puisi. Simpulan apakah yang dapat kalian ambil dari puisi tersebut? Tokoh aku dalam puisi tersebut merindukan kehadiran seseorang. Contohnya banyak sekali ya. Waduh. Terus meningkat ini soalnya. Ramin tak kunjung pulang. Ini sebenarnya bagus ini kalau buat soal kayak gini. Tapi membutuhkan waktu yang lama. Muridnya juga pusing kerjakannya. Muridnya enak tinggal benar salah gitu ya. Perlu adanya soal tim pengembang dari sekolah sendiri. Banyak sekali nih. Ini tentang puisi, surat-surat. Sajak sebatang lisong ini. Ini saya paling senang ini tentang sajak W.S. Renda. Sajak sebatang lisong. Matahari terbit
Fajar tiba dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas. Bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade sesuai dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangun di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemelau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudera. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah arti kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Nah, ini disampaikan pada 19 Agustus 1977 di ITB Bandung ya. Memang W.S. Rendra ini. Nah, ada pertanyaan. Melalui puisi Sajak Sebatang Lison, mengungkapkan kritik terhadap kehidupan nyata di masyarakat. Namun, dari bait-bait tersebut, W.S. Rendra juga mengungkapkan solusi berupa sikap atau yang sebaiknya dilakukan. Bait yang berisi solusi tersebut terdiri di bait ke-10. Ya ini ya tadi. Keluar ke desa-desa tadi itu. Oke. Dapat dari penggunaan tenaga surya. Pusing. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana Mas Yan. Gratifikasi. Nah, kalian nanti bisa lihat sendiri soal-soalnya yang di AKM tadi ya, ini hampir sama. Contoh soalnya. Hanya dipindahkan ke sini saja. Oke. Aduh, pusing ini. Masih banyak tentang ini. Masa kecil. Ini tentang apa ini? Ini biografi ya. Biografi. Oke, klik tanda ya. Pusing kepala saya. Mengantuk. Ini diminta latihan membuat soal asesmen juga. Aduh. Ini ya, pertama kita diminta untuk membaca yang Anda ampu. Pertama, pahami kompetensi literasi. Dari situ dapat memilih apa yang gimana ini? Pusing saya.
ketika soal sambil tag bacaan sesuai ke level kompetisi Anda memilih salah satu kompetisi yang ingin Anda. Wah, langsung pusing saya ini suruh buat soal. Pertama, pahami kompetensi listening bahasa siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda memilih teks yang sesuai, misalnya dari kedua teks tersebut mana yang paling sesuai level yang Anda ampu. Apakah teks 1 atau teks 2? Jelaskan. Mana aku tahu ketika dari kompetensi listening tersebut membuat 3 soal dengan bentuk berbeda. Aduh, kita coba lihat ini pertanyaannya bagaimana. Kita suruh buat soal kah? Kita cek. Aduh. Aduh, kita suruh buat soal, pusing. Kita lihat lagi ya tadi pertanyaannya. Aduh. Di pause dulu ya. Oke. Kedua, tolong mulai teks bahasa sudah bagus. Kita cek juga ini bisa membaca ya. Kita cek contohnya ya. Bisa di copy paste, kita copy paste saja dulu. Hahaha. Jadi pertanyaannya menyesuaikan ya. Tadi ini pertanyaannya tentang kita ambil tentang ini COVID ya.
Bentar, ada jawabannya ini. Aduh, maaf, ternyata masih saya pause tadi. Aduh, tidak apa-apa sudah ya. Untuk tadi tidak usah melihat, kita kuis lagi saja. Apa yang Anda pelajari di pembelajaran mengenai contoh putri soal literasi membaca berhasil kompetisi? Apakah setuju bahwa kompetensi literasi tidak dapat dikembangkan hanya melalui latihan soal ujian? Apa yang Anda pelajari? Yang saya pelajari apakah setuju bahwa kompetensi literasi tidak dapat dikembangkan hanya melalui latihan soal saja? Benar. Ya. Bisa disontek ya. Masih 57%. Wow, 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 wow. Jangan lupa klik selesai ya. Sebenarnya ini kayaknya nggak sesuai yang diharapkan. Waktunya terlalu cepat. Aduh, ini konsep numerasi ini pusing nanti. 6 topik. Ini yang paling pusing ini tidak lanjut hasil asesmen. Oke, kita lanjutkan biar cepat waktunya. Mungkin 1 jam selesai ini ya untuk rekamannya. Ini ya.
Kompetensi numerasi identik dengan kemampuan seorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Ini berarti saling antar mapel ya, mapel pelajaran. Kalau pelajarannya nggak tahu mau numerasi apapun nggak bisa. Tidak tanda selesai. Biar segera berakhir dan dapat sertifikat katanya. Walaupun sertifikatnya nggak bisa digunakan karena nggak bisa untuk pengajuan. Nah ini komponen AKM numerasi itu ada bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, operasi, beragam jenis bilangan, baik cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenai bangun datar, hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga penilaian pemahaman berstrategi tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit. Ini Bapak Ibu guru yang lain saja yang tidak mengajar ini sudah lupa. Meskipun dulu pernah sekolah ya. Serta satuan luas menggunakan satuan baku. Luas bakunya apa ya? Luas meter persegi kah? Data dan ketidakpastian ini tentang pemahaman interpretasi namanya data maupun peluang. Ini peluangnya data dan ketidakpastian. Kemudian aljabar, nggak tahu aljabar yang mana ya, aljabar 1 atau 2. Yaitu melihat persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian kognitifnya adalah pemahaman, yaitu memahami faktanya, prosedur, serta alat matematika. Mampu menerapkan konsep matematika dalam suatu nyata yang bersifat rutin. Biasanya minum air, kita biasanya soalnya ini rumit sekali, pusing. Ya, kalau nalar ini tidak rutin ya. Ya asal jeplak biasanya, asal bicara atau asal hitung-hitung lah. Kemudian konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya kepentingan antara individu, budaya dan isu masyarakat. Saintifik yaitu tentang pembelajaran fakta ilmiah ya. Biasanya dalam penelitian. Nanti soalnya kita lihat. Kemudian mengenai tahap asesmen numerasi tingkat SMA. Ini sudah jelas ya. Kalian bisa lihat di situsnya. Aduh salah. Maaf. Kita klik kanan saja. Kalau diklik kayak gitu nanti tidak bisa. Ini contoh butir soal numerasi. Ini materinya ya. Nanti kalian bisa. Oh dia masuk level 5 ya. Langsung level 5. Aljabar. Ini. Ketidakpastian. Bisa belajar di sini nanti anak-anak ya. Oke selanjutnya kita klik. Telah selesai untuk materi menganalisis tahapan ya. Nah, di contoh butir soal asesmennya. Ini level 1 ya. Wah, ini bacaannya bikin mumet ini. Kita lanjut ya. Ini contoh soal yang biasa ini Mas Yan. Ini trigonometri ya. Wah, Badan Geologi, Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan pada gunung. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Apaan tuh pusing. Diketahui tinggi gunung Sinabung adalah 2.460 meter dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya 50. Akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendah kah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang dapat dari sudut elevasi? Ini pertanyaan yang membuat bingung karena siswa saja sudah tidak tahu bagaimana mengukur ketinggian, apalagi ditambah seperti ini tambah pusing mereka. Apalagi uraian soalnya. Aduh. Nah ini pertanyaan yang sulit kemarin ikutan ini. Ya, lihat pertanyaannya. Apalagi yang ini. Ini kita disuruh berapa banyak
Berapa banyak apa kemarin yang ditanyakan? Pokoknya bikin pusing lah matematika kayak ini. Kita saja tidak tahu loh, kok cuma 5 ya? Padahal kemarin kita jawab 12. Karena kita harus mengukur jumlah airnya dulu ya ini. Air yang kita bisa pakai untuk membuat ini berapa. Aduh. Pak yang kerucut kemarin itu, yang bikin apa? Bikin apa ya? Yang bikin nasi tumpeng kuning itu Pak. Jawabannya ternyata di sini 5 Pak. Yang kemarin 5 jawabannya. Kita jawab lebih dari 5 kemarin. Soalnya di sini dihitung ini Pak. Ya, kan? Jumlah air. Terus di 5 ternyata jawabannya. Eh? 5. Ini contoh soal di jawabannya 5. Lah iya, bukan masalah rebus. Bukan masalah rebusnya. Masalahnya air. Airnya berapa? Kan kebanyakan ya airnya toh. Lah itu. Iya. Itu sudah. Gak ada penambahan. Gak ada penambahan mereka. Iya. Plus kebutuhan air juga toh. Oke, itu ya Bapak Ibu guru. Pusing makanya matematika kita tidak tahu sistemnya terus dihubungkan dengan sistem yang lain. Ini perbandingan tuku rezeki dan tuku makmur juga ini. Bedanya bukunya yang ini 62. Bukan beda sih. Beda penempatan saja. Lebih mahal juga semuanya. Oke ya, coba buku ditulis di toko rezeki lebih murah di toko makmur. Logika. Kalau ini apa namanya itu aritmatika dan geometri. Ini saja saya sudah lupa sekali. Dulu kalau aritmatika dan geometri ini saya salah. Apalagi pi r kuadrat itu. Aduh. Apalagi ke n. N pangkat apa itu. Pusing. Ekonometri. Aduh, memang ya. Kalau guru matematika ya enak untuk mengerjakan matematika. Saya aja dulu masuk jurusan bahasa. Ya, itu mau menjauh dari matematika. Ternyata ada matematika. Aduh, pusing. Nah ini tentang perakiraan cuaca. Kita lihat perakiraan cuaca bagaimana. Terus kita menghitung berapa persentasenya. Itu juga dari mana persentasenya itu. Aduh, pusing kan? Oke, itu adalah contoh dari soal asesmen numerasi tingkat SMA ya. Oke. Kita disuruh membuat lagi. Aduh. Pertanyaan dikembangkan atas dasar kompetensi, bukan hafalan. Materi semua memberikan kesempatan. Ketika kompetensi numerasi itu membuat 3 buah soal dalam bentuk berbeda-beda gambar yang Anda pilih tadi. Aduh, apaan ini? Diminta membuat soal. Start quiz. Oke, sekarang Bapak Ibu dapat menulis contoh soal yang telah dibuat pada kuis berikut ini. Aduh. Ini kompetensi numerasi siswa yang Anda mampu. Dari situ Anda memilih kasus yang sesuai, misalnya kedua gambar berikut ini. Dengan level yang Anda ampuh.
Oke, saya pilih gambar 2 saja, biar nggak pusing kepala. Pusing kepala. Soal pertama. Kita lihat contoh soalnya juga. Oke. Oke. Gambar 1, gambar 2. Berapa? Wih, sorry ya, kepencet. Suaranya menggema. Berdasarkan gambar 2. Ini tentang goal ya. Berapa harga tertinggi? Harga. Salah. Berapa? Pusing, pusing, pusing. Salah bener jawabannya ya bener. Jawab sesuai kemampuan saja ya Bapak Ibu Guru. Kita lanjut. Selamat. Yeay. Refleksi lagi. Apa yang kita dapatkan dari numerasi yuk. Menurut Anda informasi penting yang Anda peroleh. Informasi yang penting. Saya peroleh oleh materi topik literasi adalah
Ah, sulitnya mengembang soal. Apa kompetisi numerasi cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan soal? Apakah tidak? Kompetensi numerasi tidak. Kompetensi numerasi tidak cukup. Kompetensi numerasi tidak cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan soal matematika. Namun, Aish. Selain itu, dalam Oke, kalau sudah klik finish ya. Yo. Ya, untuk topik tidak lanjut hasil asesmen nanti kita lanjutkan nanti malam ya, dan asesmen program yang lainnya. Baik, untuk hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, terima kasih. Dadah.